Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Feni, alhamdulillah berkenan rawuh ini di podcastnya official PCNU, namanya NU Delta Media. Dan Ibu Feni ini nanti monggo diceritakan nama lengkap ya. Alhamdulillah bisa berkenan rawuh dan ini pengalaman pengen cari tahu banyak tentang Bu Feni dan program kesehatan sebetulnya. Jadi bagaimana biar akses khususnya bagi kami warga Nahdien terhadap kesehatan itu lebih baik. Tapi sebelum itu ke sana, kita nyantai-nyantai dulu nih ngobrol-ngobrol. Ibu ini kelahiran mana Bu kalau boleh tahu? Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Feni, asli Bonek. Wih. Lahir Surabaya, sampai detik ini juga penduduk Surabaya. Masih penduduk Surabaya. Okay. Saya berada di Sidoarjo, maculnya di Sidoarjo sejak 2001. Udah lama Tahun ya? 90 sampai 2001 berada di Provinsi Jawa Timur. Oh. Jadi sudah 31-32 tahun jadi buruhnya negoro. Sudah 3 dekade ya. Insya Allah. Lama banget. Dan di Sidoarjo sudah sekitar 21 tahun. 21 tahun. Wah, lumayan lama ya. Jadi sudah paham ya seluk-beluk warga Sidoarjo kira-kira gitu. Insya Allah tahun 2000 kurang lebih 2003-04 itu justru saya bersama-sama dengan banom-banom NU terutama yang perempuan. Jadi mulai IPPNU, Fatayat, Muslimat. Ada program apa Bu waktu itu kok? Saya waktu itu pegang di pemberdayaan perempuan. Oh, pemberdayaan perempuan. Enggak, akhirnya waktu itu Sidoarjo mendapatkan penghargaan Parahita Eka Praya tingkat nasional dan kemudian diberi kesempatan saya untuk tes ke kementerian supaya dapat short course ke Korea Selatan dan alhamdulillah dapat sempat short course ke Korea Selatan terkait kenal dengan Blackpink berarti Bu ya, sama BTS itu Korea Selatan. Ini ada kayak sejarah baru di Sidoarjo ya. Jadi dinas kesehatan tapi basicnya bukan dokter. Nah itu gimana Bu ceritanya? Pengalaman pendidikan Ibu terkait ini lalu jadi tiba-tiba di dinas kesehatan itu gimana lah? Singkat saja lah biar tidak. Kalau ini jelas karena Allah semata ya. Saya juga tidak menduga sama sekali bahwa akhirnya bertugas di sini Pak Bupati mempercayai memberikan amanah di dinas kesehatan. Karena waktu itu pengen kuliahnya di linear S1 sampai dengan S3 di epidemiologi, itu semata-mata waktu itu hanya ingin kembali menjadi dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Karena saat itu kita tercatat sebagai dosen luar biasa dan nguji-nguji begitu. Dan alhamdulillah waktu ujian terbuka, waktu itu Pak Rektor, Pak Ketua Senat Universitas untuk ingin andai kata diperkenankan kami untuk bisa jadi mengajar di sana. Tapi gitu. Nampaknya Pemkab Sidoarjo belum melepas karena informasinya dibutuhkan. Ya. Jadi epidemiologi. Jadi kalau kemudian cerita COVID itu paham sekali Bu ya? Ya. Karena 32 tahun harus kembali merefresh. Harus belajar lagi. Tetapi ada sesuatu hal yang bisa kami petik bahwa sebenarnya epidemiologi itu tidak hanya diterapkan di ilmu-ilmu kesehatan, tetapi ada banyak penyakit-penyakit sosial yang juga bisa menurut saya pemecahannya dari analog dari ilmu epidemiologi itu sendiri. Jadi seperti misalnya saya ditaruh di Dinas Koperasi UKM 4 tahun di sana, ternyata ada satu treatment, ada satu ketidakseimbangan antara host agent environment. Jadi itu saya anggap ketidakseimbangan itulah yang kemudian bisa menjadi drug of choice dari penumbuhan atau penumbuhan kegiatan ekonomi bagi UMKM. Sama dengan di Perindak juga gitu, di Perindak kami kurang lebih 6 tahun. Oh, Ibu juga pernah di Perindak. Berarti sebelum UKM Ibu di Perindak ya?
Atau berurutan, saya pemberdayaan perempuan dulu, kemudian Kabak Ekonomi kurang lebih 5 tahun, kemudian Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan SDM, terus setelah itu di Snaker, dan terakhir di Dinas Kesehatan ini. Jadi penyakit-penyakit sosial ekonomi itu juga menjadi sebuah pemikiran bagaimana memberikan strategi yang tepat. Itu juga ilmunya, jadi ilmu epidemiologi itu bisa diterapkan. Jadi analisis basicnya epidemiologi itu bisa ke ruang sosial. Ya, disertasi saya salah satunya adalah disertasi saya kemarin fokus ke HIV, jadi HIV/AIDS terhadap ibu-ibu rumah tangga yang baik-baik. Ternyata ada dampak suami atau dampak suami yang sering bekerja luar kota terlalu lama. Itu juga sangat berisiko untuk menularkan HIV/AIDS kepada ibu rumah tangga yang baik-baik. Ada beberapa responden kami yang tertular dari suaminya karena dia tidak pernah keluar kemana-mana tempat positif. Berarti rumah tangga yang baik itu yang suaminya tidak terlalu jauh dengan istri gitu ya? Tidak juga yang jelas sama-sama imannya kuat. Sama-sama. Yang penting imannya kuat lah ya. Insya Allah godaan penyakit macam-macam. Dimanapun godaan itu pasti ada. Godaan pasti ada. Oke. Lanjut ini. Karena Ibu berada di Dinas Kesehatan. Nah, kira-kira apa harapan yang dititipkan Bupati kepada Ibu berkaitan dengan kesehatan warga Sidoarjo lah khususnya? Ya, tepatnya setelah dilantik kami dipanggil oleh Pak Bupati, diberi amanah bahwa beliau sangat ingin ada perubahan yang signifikan terhadap pelayanan pada masyarakat. Jadi beliau menceritakan bahwa beliau juga sudah berkeliling ke puskesmas dengan tidak menampakkan beliau sebagai bupati. Ternyata ada beberapa layanan-layanan yang misalnya sampai dengan masyarakat, itu membuat masyarakat kadang-kadang merasa cara Jawa wegah gitu ke sana. Gitu ya. Dan saya juga membuktikan bahwa beberapa hari sebelum masuk ke kantor, saya mencoba hadir di tengah-tengah puskesmas, di beberapa puskesmas. Memang saya dapati layanan atau komunikasi yang teman-teman bangun terhadap masyarakat itu masih belum komunikatif, jadi belum mumpuni. Sehingga kadang-kadang warga itu merasa kalau puskesmas atau layanan kita yang terdepan itu merasa dibutuhkan, sekarang harus dibalik bahwa kita harus memberikan layanan yang maksimal dan masyarakat yang membutuhkan itu harus diberikan sesuatu layanan yang terbaik. Maksimal. Apapun kelasnya. Apapun kelasnya, tidak membedakan kelasnya. Saya itu sampai pernah begini loh Bu, tetangga saya. Meseme perawat itu dilihat dari uang yang untuk kesehatan ya. Iya, kalau kemudian bayarnya mahal kayak mitra keluarga atau macam-macam, senyumnya manis-manis. Kalau puskesmas ya begitu misalnya. Nah, ini kan ya semacam ini dari masyarakat lah, itu tumbuh. Saya kira juga itu tidak berangkat sendirinya, memang mungkin kondisinya begitu. Insya Allah ke depan akan tidak terjadi demikian. Jadi kami tadi hari ini tepatnya mengumpulkan seluruh kepala puskesmas. Saya sampaikan bahwa amanah Bapak Bupati Sidoarjo itu yang utama adalah meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih dekat lagi, lebih humanis lagi, dan lebih bisa dirasakan layanannya secara memuaskan. Kemudian beberapa puskesmas ini sudah mencoba untuk membuat kegiatan capacity building di internalnya supaya mereka ada bahasa yang lebih komunikatif, lebih bisa memberikan layanan yang optimal gitu. Dan kami terutama karena pengalaman kemarin saat sidak ke lapangan itu sempat juga saya dibentak-bentak oleh ceritakan Bu, itu menarik itu ya. Malu kalau cerita. Enggak harus menunjukkan rumah sakit dan namanya orang lah, tapi menurut saya ini penting juga biar kemudian tugas gitu merubah pola komunikasi. Tapi intinya bahwa yang bersangkutan karena tidak tahu saya gitu ya, tapi terus karena ada sesuatu kesalahan mungkin
karena foto di dalam, kepentingan memfoto itu hanya untuk konsultasi ke dokter karena tensi saya tinggi, tetapi yang bersangkutan minta supaya dihapus dengan nada yang tinggi, tetapi akhirnya ketahuan salah satu teman yang dari media lain, waktu itu wajah tidak bisa dibohongi, kemudian kasihan, yaitu saya tidak tahu. Nah, itu bagi saya adalah pencerminan layanan kita di lapangan. Ya, betul. Jadi akhirnya hari ini tadi kami putuskan untuk seluruh satpam penjaga loket atau front office itu minggu depan akan kami kumpulkan masing-masing puskesmas untuk diberikan briefing khusus terkait dengan layanan yang prima. Jadi pertama kali orang mau berkunjung ke layanan kesehatan itu adalah cara menerima tamunya, cara untuk kayak resepsionisnya hotel lah. Kami insya Allah target ke depan punya mimpi bahwa semua puskesmas kalau menerima pasien atau kunjungan siapapun itu bisa bersikap secara ramah. Apapun kelasnya, Bu, ya? Apapun kelasnya. Ya. Apapun kelasnya, kan tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita semua di mata Tuhan sama, di mata Allah sama. Mudah-mudahan begitu. Terus tantangan Ibu nih, setelah tadinya di Dinas Koperasi lama, lalu tiba-tiba ke Dinas Kesehatan. Belum lagi memang Ibu, mohon maaf ya, bukan dokter yang, biasanya dokter gitu, yang dokter itu kan model komunikasinya kan kuat ya, model kayak militer gitu, disiplin maksudnya, disiplin komunikasi macam-macamnya juga kuat. Nah, tantangannya apa, Bu, sehingga itu harus segera diselesaikan? Kalau kami sih, kami tidak ingin ada gap di antara siapapun backgroundnya ya. Jadi baik itu dokter gigi, apoteker, kemudian bidan, siapapun kita semua sama dan semua memberikan layanan yang terbaik dari masyarakat. Jadi itu yang kami pegang teguh, bahwa amarah Bapak Bupati Sidoarjo ini memberikan kepercayaan pada kami untuk memanage ini semua supaya punya irama yang sama untuk mewujudkan visi misi yang sama dari Bapak Bupati Sidoarjo dan Pak Wakil Bupati Sidoarjo. Jadi kecepatan untuk mewujudkan visi misi, memberikan layanan yang prima kepada masyarakat itu menjadi PR tersendiri bagi saya. Jadi kami kuyupi aja semuanya. Jadi pertama kali kami dilantik, besoknya mohon maaf saya roadshow. Roadshow ngajak teman-teman bidang untuk silaturahim semua ya. Puskesmas. Silaturahim ke ID, ID Sidoarjo, ID Jawa Timur, kemudian ke IBI, ke semua organisasi profesi yang ada hubungannya dengan Dinas Kesehatan, termasuk ke kampus. Jadi ke kampus pun kami lakukan karena kampus nanti juga banyak memberikan memproduksi banyak memberikan ilmunya, menerapkan ilmunya ke masyarakat. Ya, alhamdulillah semuanya bisa mendukung dan semuanya bisa memberikan support, bahkan teman-teman seangkatan S3 yang di FK UNER siap juga kalau manakala nanti membutuhkan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Sidoarjo. Alhamdulillah. Sidoarjo itu kan juga ada beberapa daerah yang terpencil, Bu, ya. Misalnya kayak di Kalikajang, kayak di mana lagi, Sekarduran itu, yang di Sekardadu itu. Nah itu sementara ini kan belum ada pelayanan kesehatan ya, entah berupa puskesmas pembantu atau puskesmas kan belum ada. Nah itu kira-kira ada mimpi apa, Bu, untuk masyarakat di sana? Pucuan juga ada. Jadi gini, kalau prinsipnya bagi kami, non sewu, sehat itu bukan diawali dari, melihat kesehatan itu bukan dari sisi hilirnya ya. Tapi justru harusnya kita awali dari hulunya. Jadi sisi promotif dan preventif untuk pencegahan dan promosi soal pencegahan itu adalah bagi kami sangat penting. Itu adalah hulunya. Jadi jangan sampai terjadi kasus di hilirnya, itu kita cegah dari hulunya. Sehingga daerah-daerah yang seperti yang Panjenengan sebutkan tadi, itu teman-teman sudah sering berkunjung ke sana. Ada jadwal kunjungan dari puskesmas terdekat. Tidak hanya dari puskesmas, bahkan dari Dinas Kesehatan. Kemarin kami sempat mau ikut ke sana
tapi ternyata kapalnya itu jam-jam tertentu ya. Jadi ke sana mulai bagaimana sanitasinya, bagaimana cara keluarga di sana bisa diberikan pengertian semacam kampanye hidup sehat. PHBS. Oke. Jadi itu kalau menurut saya justru itu lebih penting daripada kuratifnya, terapinya. Jadi kalau sudah pada hilirnya ini ranah untuk terapinya kan ranah rumah sakit. Tetapi ranah hulunya ini adalah ranah dinas kesehatan, bagaimana dinas kesehatan bisa memberikan upaya promotif dan pencegahan agar tidak sampai terjadi sakit. Iya. Nah, Sidoarjo ini kan hampir, anggaplah saya mengklaim ya, 80% kan warga Nahdliyin. 80%. Saya nggak berani bilang 90%. Karena memang di Sidoarjo juga banyak warga di luar Nahdliyin. Nah, apa yang dimimpikan Ibu Feni nih sebagai Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Nahdliyin misalnya? Saya nggak minta prioritas, tapi kemudian mimpi apalah kira-kira begitu Ibu? Karena wajar saja kalau memang warga Nahdliyin paling besar di sini, berarti kan program-program pemerintah semuanya juga wajib untuk menyentuh teman saudara-saudara kita dari Nahdliyin, termasuk aspek kesehatan. Jadi walaupun 80% itu besar dan banyak dari sekian juta penduduk, sehingga layanan-layanan yang diberikan pun juga layanan-layanan yang harus membumi dengan warga-warga Nahdliyin. Jadi walaupun kita tidak membedakan warga Sidoarjo itu apa saja, tapi karena yang terbesar itu adalah warga Nahdliyin, sehingga wajib bagi pemerintah untuk memberikan layanan yang seirama dengan saudara-saudara kita Nahdliyin. Dan non sewu, alhamdulillah ya, karena kemarin juga diminta Pak Ketua PJNU untuk menjadi salah satu pengurus LPTNU. LPTNU itu lembaga perguruan tinggi. Ketuanya Pak Joko Suyono ya, Dr. Joko Suyono PhD. Beliau salah satu pengurus ya. Waktu di Disnaker sudah saya sampaikan bahwa karena warga Nahdliyin juga menjadi banyak di lapangan, sehingga mau tidak mau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengentasan pengangguran itu juga melibatkan LPTNU. Jadi kami kemarin sudah kerjasama di Disnaker dengan LPTNU. Nah, di Dinas Kesehatan karena baru per 1 September kami lagi mencoba untuk memetakan kembali apakah program-program kegiatan kita ini kerjasama dengan LPTNU atau warga Nahdliyin itu mudah-mudahan bisa lebih erat lagi. Saya coba akan petakan lagi mana-mana yang kira-kira membutuhkan atau bisa dimitrakan dengan NU. Kenapa demikian? Karena ternyata kemarin saat bulan imunisasi anak nasional ada salah satu aliran, ya saya juga nggak sebut juga, itu juga menolak anaknya untuk diimunisasi. Ini juga menjadi PR tersendiri, andai kata program itu sebelumnya dipromosikan, didengung-dengungkan, disosialisasikan di seluruh lini sehingga tidak sampai terjadi penolakan di lapangan. Itu ada beberapa penolakan kasuistis memang. Tapi sementara warga Nahdliyin kan nurut-nurut saja lah ya. Insya Allah semuanya Nahdliyin baik-baik saja. Luar biasa. Barangkali punya program dengan bunda-bunda muslimat misalnya, dengan mbak-mbak fatayat misalnya. Nah itu kan karena menyentuh banyak gitu. Nah barangkali sudah ada program, ya monggo disampaikan barangkali sih, tapi mungkin Ibu masih melakukan asesmen atau bagaimana misalnya. Memang sekarang masih belajar ya, karena baru 2 minggu jalan ini ya, mulai tanggal 1 sekarang tanggal 7. Kami coba petakan juga, dan kami mohon maaf karena program di kesehatan itu luar biasa banyaknya dan luar biasa cepatnya, sehingga kami juga langsung sambil belajar sambil jalan terakhir. Yang sangat dekat ini adalah bulan imunisasi anak sekolah. Jadi kami sangat paham bahwa lembaga pendidikan NU dimanapun tempatnya itu untuk setara SD sederajat itu sangat banyak. Dan kami ada program supaya semua anak-anak bisa ikut imunisasi. Nah ini yang kami sedang rancang, insya Allah besok kami akan rapatkan secara khusus
mudah-mudahan dengan dibantu teman-teman dari PJNU agar semua sekolah nantinya, terutama yang di lingkungan NU, bisa cepat untuk dilaksanakan imunisasi sebagai upaya untuk pencegahan promotif dan preventif terhadap suatu penyakit. Iya, mudah-mudahan sih sehat semua lah ya. Karena amin. Kondisi hari ini serba tidak jelas pasca pandemi ini kan banyak penyakit. Masih berkaitan dengan Nadine, NU sendiri, PJNU kan punya lembaga kesehatan, Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Betul. Nah, bagaimana ini Ibu membangun sinergitas gitu antara Dinas Kesehatan dan Siti Hajar gitu kira-kira? Kemarin juga kami soal ke sana ya, silaturahim ke Siti Hajar, dan kebetulan juga ada program pendampingan MPHD. Jadi program ini dibiayai penuh dari funding, dan Siti Hajar sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah ini insya Allah pendampingannya dari MPHD ini sampai beberapa tahun ke depan. Dan kami sangat menaruh harapan besar bahwa Rumah Sakit Siti Hajar nanti mampu memberikan layanan kepada masyarakat untuk menurunkan atau mencegah adanya kematian ibu melahirkan ataupun bayi baru lahir gitu. Artinya sudah ada mulai kerjasama. Kemarin kami bersama MPHD, Dr. Ayi, kemudian Dr. Naning, ada dampingan dari tim mentoring. Tim mentoringnya waktu itu yang rawuh Dr. Wasis dari RSUD, kemudian bertemu dengan dokter ini, PLT-nya. Dokter Dayat ya. Sebelumnya ada informasi secara formil surat kepada kami bahwa direktur mengundurkan diri dan ada PLT dari Rumah Sakit Siti Hajar. Jadi langsung dokter ininya. Siap. Monggo Bu, sambil santai aja kalau mau. Selain itu, kami di PJNU punya rencana atau punya keinginan lah ya untuk mendirikan namanya Vaskes, fasilitas kesehatan di masing-masing MWC, bagian dari satelitnya Siti Hajar. Nah, kira-kira ini Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan, apa yang bisa disinergikan atau bisa dibantu? Karena kami lagi mempelajari betul bagaimana fasilitas kesehatan, misalnya entah itu yang bertempat di kantor MWC misalnya, kan kantor MWC kan sering sepi sebetulnya. Kalau ada Vaskes kan lumayan itu bisa menghidupi dan macam-macam kira-kira. Nah, kira-kira Dinas Kesehatan bisa nggak untuk memfasilitasi? Justru kami akan sangat senang sekali manakala ada layanan-layanan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Sambil minum dawau. Monggo. Jadi Vaskes-Vaskes yang insya Allah akan dibentuk oleh NU, monggo sepanjang nanti akan kami bisa bantu. Yang penting sesuai dengan syarat yang ada, ketentuan yang ada, insya Allah tidak akan sulit bagi kami untuk menerbitkan izin gitu ya. Dan akan kami coba bantu maksimal. Karena itu juga berkaitan dengan alokasi warga BPJS khususnya. Nah itu kan perlu Ibu Dinas Kesehatan itu untuk mengatur, misalnya entah di Prambon, entah di mana. Karena hari ini Vaskes kalau kemudian misalnya jauh dari peserta BPJS kan agak susah gitu. Sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya nanti bisa di-link-kan. Jadi puskesmas kita sekarang kan sudah ada 27, terus ditambah lagi 3 ya. 27? 27 sekarang tambah 3, jadi kurang lebih ada 30-an. Dan itu adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang mendekati masyarakat. Namun demikian, ada kata teman-teman warga Nahdien juga berniat untuk mendirikan Vaskes. Ini kan juga merupakan hak dari setiap organisasi ingin mendekatkan layanan dari organisasi tersebut dengan harapan kalau NU yang mendirikan itu kedekatan kejiwaan antar organisasi
enak kalau di rumah sakit NU warga Nahdien datang itu belum kan kadang-kadang baru datang sudah sembuh. Dapat barokahnya, dapat doanya, dapat macam-macam. Itu juga membantu pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Iya, betul. Makanya pengen ini sekali. Juga ini sedikit saja Ibu cerita tentang rumah sakit yang baru di Sidoarjo Barat itu. Itu bagaimana hari ini? Rumah sakit Sidoarjo Barat diresmikan sebelum grand openingnya sebelum saya di Dinas Kesehatan. Alhamdulillah minggu kemarin saya cek ke sana, kebetulan ada satu curhatan dari beberapa teman nakes, terutama dokter spesialis gitu ya, yang yang honornya atau insentifnya belum bisa cair, karena ada kode rekening dari APBD yang belum pas gitu ya. Sehingga kemarin kami sempat turun ke sana mendengarkan curhatan teman-teman dan alhamdulillah informasi yang kami dapat dari lapangan bahwa tiap hari mereka sudah melakukan layanan. Oh, sudah jalan. Sudah jalan dan ada 9 dokter spesialis. Kemudian semua poli yang ada sudah dibuka. Kemudian peralatan-peralatan insya Allah juga sudah ada. Tinggal beberapa tenaga yang kemarin disampaikan pada kami adalah tenaga spesialis radiologi yang USG ke pasien gitu ya. Oh, itu yang belum bisa kemarin terlayani. Langsung kami tindak lanjuti untuk koordinasi ke Rumah Sakit Sidoarjo sebagai kakak dari Rumah Sakit Sidoarjo Barat untuk memberikan bantuan tenaga dokter spesialis radiologinya, dan alhamdulillah oleh Pak Direktur Dr. Ato diberikan izin agar terjadwal dokter spesialis radiologi bisa melakukan praktek di sana. Kalau kapasitas pasien di sana berapa, Bu? Kalau melihat secara keseluruhan besar, besarnya. Tapi sekarang ini tenaganya masih belum. Ya, masih kira-kira belum. Berapa yang hari ini yang bisa terlayani bagi pasien? Kalau pasiennya setiap hari, saya kemarin nanya-nanya itu ya per poli rata-rata ada yang 10. Ada yang 20, kan itu sudah lumayan besar. Ada yang poli yang sampai banyak juga, tapi fluktuatif tiap tahun. Kami sih berharap bahwa Sidoarjo Barat, banyak kecamatan yang lokasinya di sekitar Rumah Sakit Sibar, tidak perlu jauh-jauh lagi nanti ke rumah sakit di tengah kota. Ya, betul. Tapi cukup yang ada di sana. Insya Allah Pak Bupati ke depan akan berusaha melengkapi apa yang dibutuhkan untuk layanan-layanan di Rumah Sakit Sidoarjo Barat. Oke. Sudah banyak informasi ini netizen sekalian buat warga Sidoarjo khususnya bagaimana pelayanan kesehatan. Sebelum diakhiri Bu Feni, kira-kira terakhir berkunjung ke PCNU kapan ini? Beberapa kali rapat dengan Pak Ketua. Ketua LPT apa Ketua PCNU? Ketua PC. Ketua PCNU. Ketua LPTNU. Waktu itu masih di Disnaker ya. Yang LPTNU beberapa kali rapat dengan LPTNU. Kemudian yang secara khusus kami bahas program 1000 angkringan santri dengan Pak Ketua dan Pak Sekjen. Oh, inggih. Sama Pak Damar itu ya. Inggih. Kalau Dinas Kesehatan berkaitan dengan pondok pesantren, ada program? Ada Pak, ada kunjungannya. Jadi teman-teman itu secara rutin untuk berkunjung ke pos kentren kalau nggak salah ya singkatannya. Bahkan kemarin Pak Hasan salah satu pengurusnya sudah bersurat pada kami dan nanti akan kami coba Pak Hasan dari pengurus PC yang bagian kesehatan, Hasan Jamil dari SMK Plus. 10 November ya? Oh, 10 November. Oh, enggak Hasan Jamil. Ya. Dari Siwalan Panjina. Ya, itu sudah bersurat dan ingin ke depan bermitra dalam kaitan untuk memberdayakan pos kesehatan di pesantren. Insya Allah ini sudah jalan lama teman-teman. Foto-fotonya tiap hari. Saya minta ke grup Dinas Kesehatan se-kabupaten, kurang lebih membernya ada sekitar 700 sampai 800-an karena anggotanya juga banyak. Itu
mengupload kegiatan-kegiatan yang terjadi. Tapi itu juga penting sebagai bukan prioritas lah, sebagai sesuatu yang diperhatikan bagi dinas kesehatan, karena masalah kesehatan di pondok pesantren juga lumayan. Oke. Terakhir, apa pesan Ibu sebagai kepala dinas kesehatan nih buat NU biar pelayanan kesehatan kita lebih maksimal, sementara masih ada Rumah Sakit Siti Hajar. Nah, yang lainnya ini bagaimana agar kemudian kita lebih berkembang lagi? Ya, Bismillah ini ya, kami justru mohon support dan doa pangestunya warga Nahdliyin agar ke depan apa yang diberikan oleh kita semua dari Pemkab Sidoarjo, terutama Dinas Kesehatan dengan seluruh organ puskesmasnya bisa memuaskan dan bisa memberikan layanan yang utama dan prima pada semua masyarakat Kabupaten Sidoarjo, tidak terkecuali warga Nahdliyin. Mohon doa, mohon supportnya agar ke depan lebih baik lagi. Amin, amin. Oke, terima kasih Ibu Feni. Saya yang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrolnya asik ini. Kami juga mudah-mudahan ke depan ada pertemuan lanjutan untuk membahas tentang kesehatan. Siap. Dan kami berharap sekali kader seperti Ibu ini bisa membantu NU. Karena PCNU Sidoarjo ini lagi dilirik semua PCNU se-Indonesia. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah begitu. Jadi kalau kemudian kami jauh dengan jenengan ini bahaya ini. Oke, begitu netizen. Mari silahkan yang hari ini belum like, subscribe atau kemudian komen, silahkan nanti bisa melihat NU kita. Kedepannya kami juga akan memanggil beberapa kepala dinas yang lain dalam rangka memberikan informasi terbaik bagaimana pemerintah melayani masyarakat, khususnya bagi warga NU. Selain kemudian kami juga secara internal, ketua lembaga, pemimpin pondok pesantren dan lain-lain akan juga kami panggil podcast ke sini. Itu saja dari kami. Terima kasih Bu Feni. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.